Bisa terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Pak Mufti lagi. Pak Mufti, jadi sekarang apa yang bisa dikatakan oleh BPKN kepada konsumen yang kemudian menjadi tidak percaya dengan mengkonsumsi air mineral? Ya tentu pesan kita sabar, ini cobaan. Artinya tolong kami bekerja dulu karena kami sedang... Tapi sambil BPKN bekerja, masyarakat boleh mengkonsumsi atau bagaimana? Boleh saja karena nggak ada persoalan secara... Ini kan terbukti bahwa air gunung kan gitu. Secara penjelasan-penjelasan dari semuanya, ilmiah maupun non-ilmiah. Tetapi bahwa sabar ini cobaan, tentu kita tunggu waktu kan gitu. Karena membuktikan air ini kan yang tidak gampang kan gitu. Karena memang banyak titik, kemudian banyak indikator, parameter, banyak undang-undang yang harus kami ini. Kemudian kami juga setelah secara resmi mereka menyampaikan, kita juga uji publik, uji lapangan, uji petik dan sebagainya, baru kami menyampaikan bahwa berdasarkan kajian ini hasilnya kan gitu, itu clear. Oke, ini saya membayangkan prosesnya pasti panjang dong ya. Nggak 1 bulan 2 bulan. 1 minggu lah kita. Masa sih Pak 1 minggu? 1 minggu cukup selesai biasanya. Berarti canggih nih itu. Kasus Pertamina kan seminggu, kami juga seminggu 2 minggu lah maksimal kan gitu. Sesulit itu kan gitu, aja uji lab macam-macam kami bisa menjelaskan. Jadi di rootnya Danone hanya 1 kali datang aja? 1 kali datang cukup kan. Kami uji, kemudian kami diskusi, ahli-ahli kami undang. Bahkan ahli periklanan kan gitu, karena ini menyangkut iklan kan gitu, image, persepsi kan. Jadi menurut BPKN penting ya antara tagline dengan kenyataan itu tidak boleh ada kebohongan begitu ya? Betul, karena ini menyesatkan kan, menurut kami sangat ini menyesatkan gitu, karena siapapun persepsi itu kuat sekali iklan ini kan gitu, nggak bisa kita kemudian. Nah harapan kita ini tentu kalau memungkinkan Aqua segera merubah iklannya kan gitu, biar menjawab isu merubah itu iklan kan tuh mahal gitu. loh. Sesuai arahan KDM. Ya, sesuai arahan BPKN juga kan gitu, karena biar nggak kena pasal. Kalau kena pasal berlapis, pusing Aqua kan gitu, daripada persoalan merubah iklan nggak ada persoalan. Mungkin ya tentu nggak ada produksi iklan biar TV-TV juga bisa memberi bagian kan gitu. Artinya yang kedua tentu ya nanti kami akan menjelaskan, kaki kami dua, kaki kami pemerintah dan kami konsumen kan gitu. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat kami kerahkan untuk bisa membantu kami untuk menjelaskan nanti seperti YLKI kan gitu misalnya. Nah itu clear juga kan gitu, dan perwakilan konsumen kita undang semua. Kalau ada masalah-masalah monggo kita diskusi, kita buka posko pengaduan, bila kita diskusi, kita uji bareng di lapangan. Ayo kita bareng-bareng kan gitu. Artinya, Pak Mufti, tapi selama ini setelah KDM sidak, ada tidak laporan yang masuk dari konsumen ke BPKN? Banyak sekali, Mbak. Sudah mulai banyak kan gitu. Keluhannya pertama yaitu tadi soal, nah kalau cuman gitu, ya kita bisalah air saya sendiri kan gitu. Air bor saya juga di gunung, saya juga sebelah Aqua. Jadi intinya merasa tertipu. Merasa tertipu kan gitu, Mbak. Yang kedua, ya kami akan gugat ini kan gitu. Jangan-jangan ada merek lain yang ramai ini. Itu loh Mas Sirot, benar kan ada persepsi seperti itu ya? Ya karena saya lihat Aqua ini kan bagaimanapun dari dulu kan juara 1, ya kan dia nguasain juga asosiasi sendirian. Terus ada kasus dulu ya isu Israel gitu kan. Jadi yang kalau saya kan memang dulu pernah melatih beberapa teman BPKN Pak mengenai media sosial. Saya juga ngeliat di media sosial tuh trennya agak-agak aneh ya gitu. Tapi ya di luar itu menurut saya ini hikmahnya bagus lah buat Aqua untuk lebih memperbaiki diri ya Pak ya gitu. Dan kalau saya fokusnya ya tetap lah air perpipaan udah itu yang harus dipompa oleh pemerintah karena baru 19% Pak. Air perpipaan ada di Indonesia ini gitu. Jadi masih kurang sekali. Tapi ada ya 19% itu di mana ya? Ya air perpipaan ini misalnya PDAM Kota Bogor itu dari seluruh konektivitas itu rata-rata kita nggak pakai air perpipaan gitu, ngambil dari air tanah dan itu kan nggak bagus buat ekologi. Iya. Oke, baik. Mungkin pernyataan penutup Mas Sirot, Pak Mufti untuk konsumen? Ya, saya kira nggak usah khawatir karena kita punya regulasi SNI halal ya, mungkin juga BPOM kalau beberapa menggunakan. Terus isu yang dipopulerkan oleh KDM itu ambil berkahnya saja buat kita sama-sama belajar bahwa industri ya yang mengambil natural resource dari dalam tanah ya hendaknya juga menurut saya cukup baik ya memberikan kembalilah uang itu kepada lingkungan. Misalnya Pak Gubernur kan bilang tanami ya kan lingkungannya sehingga air tanah tadi aquifer itu juga lebih bagus gitu. Sehingga itu jadi catchment area juga ya Pak ya. Jadi nggak hanya memanen air tapi juga dia nanam. Kalau bisa ya sampai ke gunungnya di sana ditanemin gitu. Nah ini kan agak kurang ya, maksudnya hal kayak gini. Nah menurut saya KDM dengan falsafahnya kita itu jangan ngambil yang dari bawah dulu, kalau kita bisa ngambil dari atas dan dia konsisten melakukan itu, saya kira itu harus didukung ya untuk itu. Tapi memang ada beberapa yang menurut saya secara teknokratis ya perlu kami luruskan gitu ya. Jadi tidak semuanya itu menjadi keliru. Justru negara kita tuh sudah on the track sebenarnya. Kita sudah punya undang-undang sumber daya air dan
pelaku AMDK ini sekarang ya mereka mau nggak mau ngikutin itu Pak, gitu. Jadi ngambil air itu ya apa yang sudah sesuai regulasi. Kalau air tanah ya izinnya ke ISDM. Kenapa 60 meter ke apa ke lebih dalam lagi? Ya karena itu definisi apa deep well. Kalau shallow well ya nggak boleh. Jadi kayak ada rumah-rumah kita Pak shallow well gitu, nggak tanpa izin juga bisa. Tapi kalau deep well kan ada harganya, ada regulasinya dan itu lebih ketat ya. Jadi selain bahasa iklan untuk ke masyarakat, saya juga perlu meluruskan gitu klaimnya Aqua itu ya nggak semuanya sesuai dengan persepsi mereka gitu ya. Jadi harus diluruskan. Begitu mungkin Mbak. Baik, terakhir mungkin Pak Mufti masih ada yang mau ditambahkan? Ya, yang pertama overclaim ini menjadi perhatian kita karena hampir semua produk-produk overclaim termasuk air minum kan itu. Ini tentu harus pembenahan. Jadi bukan kita. cuma Aqua yang harus ganti iklan ya, semua harus ganti iklan nanti kalau ternyata terbukti salah. Jadi kental manis kami proteskan gitu. Ya, artinya banyak yang sudah kita selesaikan kan. Artinya ini juga nanti kita selesaikan kan gitu. Ketika dia mau berbenah, monggo. Kalau nggak mau ya tentu akan menjadi proses panjang kan gitu. Dan tentu kita ada 3 pilar, konsumen harus terus melakukan kritisasi, nggak ada persoalan ketika dia mengkritik-kritik, mungkin sekarang sentimennya negatif semua kan gitu. Tapi nanti kalau kemudian ada penjelasan dari negara, ada penjelasan dari pelaku usaha dan penjelasan dari komunitas-komunitas konsumen sendiri, tentu ada clear lah persoalan ini kan gitu. Karena selama ini masih percaya kita dengan air kemasan kan gitu. Kita tidak berubah, kemudian kita minum air sendiri masih belum berani kan gitu. Dan ini masih bagus kalau kemudian kita dorong dan kata kuncinya adalah para pihak kita semua harus sepakat bahwa ini menjadi momentum untuk kita berbenah diri kan gitu. Karena ketika booming air minum kemasan ini ya tentu harus kita jawab dengan kualitas kan gitu, dengan iklan yang benar, jangan sampai menyesatkan. Kalau kemudian menyesatkan, protes akan berlanjut dan bisa nanti peradilan, class action kalau semua masyarakat protes. Kami yang kewalahan kan gitu. Itu barangkali catatan kita. Baik, terima kasih Pak Mufti Masirot untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Pak.